Rasa keberuntungan itu yang banyak sekali diucapkan oleh Joni Aryadinata. Saya tidak tahu berangkat dari kesialan yang kayak apa yang membuat kata keberuntungan itu muncul begitu rupa. Emang kalau beruntung harus ada sial? Nah, enggak juga kan. Jadi di terminal, terus kemudian di tepi Gajah Wong, di rumah apa ya? Di rumah emplek-emplek ya. Iya. Di rumah emplek-emplek. Terus nunut truk nggak bayar, campur buah dan sebagainya, itu bukan kesialan. Bukan. Itu kan bagian berkah itu. Itu bagian dari berkah. Oh, berkah. Bisa sampai Bali gratis kan berkah itu. Ya. Kalau orang sudah bisa ngomong berkah itu berarti itu muncul dari rasa syukur. Oh iya, saya selalu bersyukur lah. Periode pulang dari Bali ke Jogja itu tahun berapa ya? 92. 91. Oh, 91. Jadi sampean berproses dari 91 ke 93. Enggak, itu saya buruh dan segala macam itu 93 baru mulai menulis. Iya. Ikut teaternya itu kapan? Ya 93 ke sana. Oh, 93 ke sana. Jadi 91 92 itu macam-macam itu ya. Macam-macam. Terus gimana bisa ketemu dengan komunitas tadi Ismet CS tadi? Itu kebetulan aja. Kebetulan kemudian kenal Ismet. Kebetulan ternyata dia penyair. Gimana kebetulan ceritanya itu? Ketemu di warung, ketemu di apa? Gini, saya kan bisa berteman gitu sama teman mabuk atau gimana? Enggak, saya itu kan jualan itu Mas. Jualan bantu sama Nanang Arizona. Nanang Arizona tahu? Tahu. Saya Nanang Arizona kan jualan kartu seni itu loh, sama kerajinan. Kartu ucapan apa? Ya, kartu ulang tahun yang dulu banyak dijual di Malioboro. Itu dia. Nah, di Jalan Solo. Kemudian saya kan tertarik. Saya ikut jualan. Jualan karena kan saya lihat kok gampang sekali cari uang. Cuma nulis-nulis gitu dapat uang gitu. Nah, kemudian saya ikut. Ikut. Nah, Nana Arizona sekalian jualan kerajinan dan segala macam, saya hanya ucapan ulang tahun, ucapan. Ya. Nah, ya saudara dari Arizona itu kan kenal Sam Chandra. Sam Chandra, kemudian kenal yang anggota teater ini loh, teater alam. Bukan teater yang Arifin Brandan itu. Teater dinasti, teater apa ya? Arifin Brandan itu mendirikan teater apa ya? Teater pusaka. Teater pusaka. Teater pusaka. Nah, dari situ kan kemudian hubungnya ke Ismet kan teater pusaka. Nah, kemudian saya kenal dengan Bejo Agung Nugroho. Ya. Nah, dari Nanang Arizona itu kan akhirnya kan saya kenal dengan lingkungan teater. Ya. Nah, kemudian saya kenal Ismet. Ya, saudara-saudara di Jogja dulu itu di Malioboro atau di Jalan Solo, juga di Jalan Solo itu ada anak-anak muda, entah itu mahasiswa atau mungkin juga pengangguran atau apalah gitu kan. Mereka banyak berjualan kartu ucapan, entah itu di kertas, dilukis atau ulang mungkin tahun, di kulit, Idul Fitri, atau ucapan ulang tahun. Itu ya cuma terus juga kerajinan tangan kayak misalnya gelang-gelang atau apalah gitu misalnya. Ya itu juga bermacam latar belakang sosial dan pendidikan ya. Jadi kalau kemudian anak gelandangan ini kemudian ketemu dengan komunitas seperti itu yang selalu dimungkinkan keajaiban-keajaiban di Jogja itu seperti itu. Iya. Dari situlah saya mulai belajar menulis betul-betul, belajar menulis sungguh-sungguh itu. Karena apa? Karena saya melihat kok Ismet mudah sekali cari uang. Karena motivasinya dulu uang memang.
kok mudah sekali, masa dulu kan ada ini ya, apa, kolom di Kompas itu berita budaya. Berita budaya itu hanya satu paragraf 4 kalimat lah. Itu dapat duit itu 20.000 pada 40.000, sorry. Pada waktu sementara itu. saya narik beca itu 2.500 sehari. Bayangkan bagaimana tidak ngiri saya. Padahal Joni bisa bilang bahwa pada tahun-tahun itu uang itu 40.000 ya. Iya. 80.000 itu bisa untuk ngontrak rumah dengan 3 kamar. Iya. Selama 1 tahun. Nah, Kompas itu memberi honor orang yang nulis peristiwa budaya itu 40.000 waktu itu. Tuh. Berarti bisa ngontrak setengah tahun. Setengah tahun. Nah, peristiwa budaya itu banyak banget. Nah, banyak sekali. Sementara Joni waktu itu untuk menghidupi dirinya itu macam-macam dia kerjanya. Ya, bandingannya gini, narik beca. Narik beca itu 2.500, Mas. 500 itu disetor untuk juragan. Saya hanya dapat 2.000. Itu seharian bisa itu. Sementara kalau tidak nafasnya pedot juga. Oh iya, sementara Ismet nulis hanya beberapa kalimat. Itu kok dapat 40.000, apa ya? Adil kayak gitu. Menurut saya tidak adil, makanya saya pengen jadi penulis. Wah ya. Nah, dari situ Mas ininya, apa runtutannya? Menulis apa nih? Cerita pendek, karena cerita pendek. Menurut Ismet paling mudah cerita pendek, karena cerita pendek itu mudah karena kamu bisa menceritakan dirimu sendiri. Itu kan kamu kan banyak peristiwa lah, apalagi punya tetangga pemulung, pelacur. Tetangga saya itu Mas, ada yang tukang copet, tukang copet di Malioboro, kemudian pelacur, padahal masih kecil-kecil loh, pelacur, kemudian pemulung, jadi lengkap. Makanya Ismet kemudian di Gajah Wong ya, di bawah jembatan itu, di Gajah Wong itu tempat pertemuan Girly juga pada waktu itu di dekat Museum Avandi, di dekat Museum Avandi, di kira-kira di Jalan Solo. Ya, dekat UIN, dekat SK. Itu artinya kan saya punya banyak bahan lah untuk ditulis. Nah, makanya saya kemudian fokus untuk menulis orang-orang kayak gitu itu, karena ya itu yang paling saya tahu. Kalau menulis yang lain kan nggak ngerti. Ya. Makanya saya nulis orang-orang yang paling dekat. Yo gelandangan, yo pengemis, yo pelacur. Cerpen-cerpen awal pertama saya kan itu, dunia itu. Karena itu yang paling saya tahu. Ya, cerita-ceritanya itu dalam beberapa hal, yaitu tentang nanah, tentang apalah ya, segala sesuatu yang jorok-jorok lah. Jorok yang jijik-jijik itu. Yang menjijikan. Tetapi saya nggak ngerti beliau itu bisa mengolah kejijikan itu menjadi sesuatu yang dahsyat gitu. Karena pelukis, Mas. Oke. Pelukis itu kan visual. Oke. Jadi saya kan belajar realis, kemudian belajar menangkap visual. Karena ketika Mas Padik, balik lagi ya ke pendidikan pelukis Mas Padik, itu mewajibkan saya menulis sketsa, Mas. Melukis sketsa. Itu kalau nggak salah 10 Mas sehari itu. Sehari harus 10. Dan saya harus pindah-pindah. Jadi sketsa di mana, di pasar. Sketsa itu melukis on the spot. Dengan pen atau Nah, itu kan ketajaman visual yang harus dilatih. Nah, ketika saya pindah dari melukis ke nulis, saya hanya memindahkan saja kok. Memindahkan media saja. Makanya ketika saya mulai menulis, itu lebih banyak imaji visual yang ditumpahkan ke situ. Visual. Ya. Visual. Nah, itulah dunia yang kemudian saya tangkap, kemudian saya tulis karena itu yang paling saya tahu. Ya. Nah, makanya Mas, ternyata gini loh Mas. Ternyata begitu saya menulis apa yang saya tahu, artinya dunia gelandangan, dunia pelacur dan segala macam, itu bagi media itu sesuatu yang berbeda. Wah, ternyata. Ya. Karena mungkin tidak banyak yang mengenal dunia itu dan melukiskannya dalam tulisan itu dengan detail. Sebentar saya kan detail sekali itu. Menggambarkan mohon maaf ya, tai misalnya. Itu kan saya bisa detail itu, menggambarkan tai sampai terasa baunya. Karena kan apa, imajinya visual. Oke. Dahsyat.
sebelum periode dimuat di Kompas itu ya, kan yang menggetarkan yang di Kompas kan kalau orang-orang itu ya. Itu sebelumnya sudah ada yang beberapa dimuat. Ada cerpen pertama di Surabaya Pos. Surabaya Pos. Itu cerpen yang kedua itu, Mas. Itu justru yang kedua. Yang kedua. Jadi yang pertama-tama kali di media itu di Surabaya Pos. Oh, Surabaya Pos. Surabaya Pos. Surabaya Pos. Jadi kalau disejarahkan cerpen yang dimuat di media itu yang Kompas itu yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama Surabaya Pos. Yang pertama Surabaya Pos. Tapi saya menulis banyak, Mas. Nah, dikirim kemana-mana. Kemana-mana hanya tidak ada yang dimuat waktu itu. Ke Kompas cerpen pertama. Karena nggak berani. Dulu itu kan nggak berani. Kompas itu kan tinggi sekali itu. Kompas. Makanya saya nyerbunya kan ke media-media yang di daerah, yang kira-kira itu ya level saya lah. Nah, yang Lampor ini unik. Karena itu sudah saya kirim ke hampir semua media. Saya merasa yakin bahwa ini kok cerpen bagus. Dulu kok diketik ulang terus, Mas. Ini begitu, misalnya saya kirim ke Minggu Pagi ya. Tidak dimuat. Ke Bernas, tidak dimuat. Direvisi. Setiap balik direvisi. Kirim kemana? Ulang lagi. Tidak dimuat. Kirim Surabaya Pos tidak dimuat. Suara Karya tidak dimuat. Kemudian kirim Jawa Pos tidak dimuat. Kirim ke Surya tidak dimuat. Kemudian saya berpikir coba ke Kompas, ternyata dimuat. Itu Anda pakai mesin ketik siapa? Pakai mesin ketik ya dulu pinjem Mas. Tapi pinjem. Nah, awalnya pinjem, tapi akhirnya kan saya bisa beli peloakan. Dari honor. Bukan, dari kerja. Maksudnya kan belum ada honor waktu itu. Oh gitu ya. Jadi Anda membeli mesin ketik dari bekas, berbagai jenis pekerjaan yang sampean lampaui ditabung gitu. Iya, ditabung. Waktu itu sudah ada semacam apa ya? Proyeksi kayak atau cita-cita untuk menjadi penulis atau ada? Kamu pengen jadi penulis, pengen punya uang banyak. Makanya kerja keras nabung untuk beli mesin tek itu ya. Betul. Kerja keras betul itu. Mesin teknya apa namanya? Brother yang kecil itu loh yang. Ya. Warnanya apa? Warnanya hitam. Harganya berapa? Wah, aku lupa itu dulu. Di mana? Ini Beringharjo. Di Beringharjo. Di sebelah utara pasar itu ya. Di Pasar Loak. Ya. Terus bisa membeli mesin tik. Ketika bisa membeli mesin tik itu apa yang terjadi pada sampean? Wah, Mas, yang namanya energi untuk nulis itu saya tuh gini. Jadi kalau siang itu kan kerja, Mas. Kerja apa saja lah. Ya. Nanti otomatis saya hanya punya waktu tuh malam hari. Ya. Malam hari jam 5 biasanya saya sudah pulang kemudian nanti jam 5 sore pulang dari kerja. So macam-macam. Ya. Yang ngecat genteng, yang gali tanah, ya macam-macam lah, pokoknya yang kasar-kasar. Tergantung orderan. Saya punya mandor namanya. Pak Min namanya. Orangnya kecil tapi galak, Mas. Pernah ditulis di cerpennya ya? Nah, itu dia lah yang kemudian misalnya proyek di sini, proyek di sana, gitu. Dia yang. Ya. Nah, itu jam 5 pulang, saya otomatis hanya punya waktu habis maghrib sampai subuh kan. Ya. Nah, habis maghrib saya gunakan untuk membaca. Oke. Itu biasanya sampai jam 9, Mas, sudah capek banget soalnya. Ya. Nah, nanti jam 2 itu saya sudah bangun. 9 sampai kira-kira jam 2 itu tidur. Karena capek. Ya. Nanti jam 2 itulah waktunya untuk nulis. Dengan mesin tik gitu ya? Dengan mesin tik tuh. Itu tetangga dekat gimana? Kan ribut tuh, cetak-cetak. Oh ya, tapi kan tidak kemudian suaranya kan juga tidak sekeras. Yang tetangga saya kan itu yang saya ceritakan di lapor itu. Kan nggak apa-apa ya. Nggak masalah. Nah, bahkan kenapa Lampor itu lahir? Karena suatu malam saya mendengar kan gini, Mas. Itu kan anaknya 4 loh. Ya. Nah, suatu hari kok hamil lagi. Saya berpikir ini buatnya kapan ini? Karena apa? Mereka sampai di situ juga ya. Kok tidak dengar gitu ya? Enggak, maksudnya gini. Mereka itu tidur kan berdempetan. Ya. Dindingnya aja kalau
ruangnya aja cuma 3x4 kok. Dindingnya pakai kertas. Sementara di kamar itu banyak harta-harta yang menurut dia sangat berharga, itu dimasukkan ke dalam rongsokan yang berharga, dimasukkan ke dalam, tidak ditaruh di luar. Nah itu kan artinya space tempat lebih untuk kecil lagi. Lebih kecil lagi dan mereka kalau tidur berjejer, Mas. Ya. Jadi anak 4 terus ayah ibu berjejer satu tikar itu. Ya. Aku hamil. Nah, itu kan stres saya. Nah, loh kenapa stres? Ya memikirkan kapan mainnya ya. Oh, sampean stres karena memikirkan itu. Ini kapan bikinnya ya? Karena kalau siang mereka pada pergi kan. Orang yang hamil tidak stres, dia stres. Nah, suatu malam saya mendengar, Mas, mendengar suara itu loh. Rintihan. Bukan. Oh, bukan. Jadi si bapaknya itu ngomong, mak jengking, mak. Jengking itu kan bahasa Jawa kan nungging. Oh. Berarti berarti jengking ya. Nah, itu yang membuat kempal sehingga melahirkan lampor yang saya yakin itu bagus cerpen itu. Ya. Maka ketika ditolak di mana-mana tidak seperti cerpen yang lain. Dan kalau cerpen yang lain saya biarkan saja udah. Kalau udah ditolak ya karena ada faktor jengking tadi ya. Iya, itu kenapa ditolak itu karena ada faktor jengking. Menurut saya kok ini cerpen kok bagus ya. Kenapa kok ditolak ya? Makanya ketik ulang lagi, kirim lagi, ketik ulang lagi, kirim lagi itu. Ya, sementara pada waktu itu Kompas sebagai media mengalami semacam reorientasi nih kata orang-orang tentang segala sesuatu yang menurut kelas menengah itu eksotis. Eksotik, betul. Jawabannya eksotik. Nah. Jadi menurut mereka itu ini dunia apa? Ini yang ditulis orang ini. Kaget kan mungkin loh sehingga itu menang. Karena memang beda sendiri gitu loh. Ya. Ketika pertama kali kan itu sudah ditolak di mana-mana. Iya. Terus kemudian ternyata katakanlah untung-untungan nih. Iya. Dikirim di Kompas dan Dima di Kompas. Apa yang Anda lakukan pertama kali mendengar atau melihat bahwa itu dimuat? Wah, ya senang sekali tuh ya. Wah, jundil-jundil enggak? Saya kemudian memutuskan, itu saya ingat ya. Cerpen itu saya fotokopi. Saya fotokopi banyak. Salah satunya saya kasihkan ke Pak Min. Ya. Pak Min itu mandor beliau yang galak, kecil tapi galak itu. Saya bilang, saya berhenti kerja. Saya jadi penulis. Waduh. Tapi nggak ngerti Pak Min penulis apa. Penulis di kecamatan atau apa, tukang ketik. Nah, itu. Pokoknya itulah kira-kira gitu. Pak Min bisa menerima. Iya, tentu saja kan nggak gampang nyari lagi. Cuma kan pada waktu itu saya merasa puas. Jadi penulis gitu ya? Jadi penulis. Lapor ke ibu nggak? Oh iya, betul. Saya pulang. Habis tahu itu pulang? Enggak, setelah menerima honor. Iya, setelah menerima honor. Honornya berapa? 80.000. 80.000 pada tahun 1993. 93 karena menangnya 94. Menangnya 94. Itu dapat duit lagi. Oh, dapat 5 juta, Mas. Dapat 5 juta tuh dari. Jadi gini, 5 juta waktu itu, Mas. Makanya kenapa saya pernah menulis status di Facebook bahwa honor tulisan para penulis sekarang itu rendah sekali. Kenapa? Betul. Ketika saya dapat uang 80.000, itu kan bisa untuk ngontrak rumah 1 tahun. Rumah, Mas. Saya pindah dengan 1 kamar atau 3 kamar. 3 kamar. 3 kamar. Tidak lagi di jauh lebih gede di Mang Gajah Wong tadi. Gajah Wong cuma petak gitu ya. Deket situ. Hanya pindah berapa meter lah, tapi rumah, bukan lagi emplek-emplekan, rumah, Mas. Rumah 3 kamar. Nah, itu 60.000. Masih ada sisa 2.000. Masih ada sisa 20.000. Nah, ketika saya dapat uang 5 juta, Mas, waktu itu harga sepeda motor baru Astrea 800. Itu hanya 700.000. Anda punya duit 5 juta. Saya punya uang 5 juta. Motor harganya cuma 700.000. 700.000.
Sampai beli cash? Enggak, saya enggak beli motor. Enggak beli motor. Enggak, saya hanya saya beli komputer, Mas. Padahal dia bisa beli motor itu kalau 5 juta dibeliin semua bisa dapat 7. Lagi 7. Kalau sekarang tapi dia beli komputer. Saya beli komputer harganya 2 juta, Mas. 2 juta tuh. Dan saya adalah penulis pertama yang punya komputer di Yogyakarta. Catat itu. Jadi saudara Ismet dan teman-teman pada waktu itu dia ngeleling, dia beli komputer. Sementara anak-anak yang lainnya itu para masih nebeng di kantor kalau pakai komputer. Para penulis tuh, Mas. Penulis angkatan saya ya. Itu sering datang ke rumah saya. Itu untuk main biliar, Mas. Di komputer. Di komputer. Loh, ada rumahnya luas, ada 3 kamar. Bukan di komputer. Enggak, maksudku datang ke rumah sampean yang punya rumah besar itu. Kita main gamenya kan game yang makan itu apa? Ya, ikan yang blub sama yang biliar itu. Biliar itu kan ganti-ganti tuh. Ya. Jadi kita bisa ger-geran itu. Nah, itu sering berkumpul untuk main biliar di komputer saya karena nggak ada yang punya komputer.